Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik poinnya mawon Gus. Kaula pribadi sampun biatan menuju hakikat, menuju ma'rifat niku satau wis enten nok gangsal tahunan. Lah kula pribadi nyuwun saran kalih panjenengan Gus supados kalau pribadi saged enggal-enggal usul mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat yang menjadikan kita itu lekas cepat wusul? Pertama, mohon diperhatikan. Pertama, ketika suluk jenengan ya, ketika kholwat, lekaslah robitoh terhadap selain Allah dilepas. Apa itu robitoh? Penghadapan terhadap selain Allah dalam hati jenengan. Lepaskanlah ketika robitoh suluk jenengan terhadap selain Allah. Sebab biasanya kita sebelum suluk zikir itu hadiah Fatihah nang siapa lagi itu lah ya, baca ini baca itu biasa. Lepasan ini, lekas sampai lepas. Artinya hati angan-angan terhadap perkara selain Allah itu lepas, termasuk merasa diriku yang suluk, yang berzikir itu harus dilepas. Satu, dua, lekaslah tanamkan rasa iman keakuanku Allah dalam hatimu yang melaksanakan. Iki rada punyeng dede lho Pak ya, rada ngliyeng iki kok. Wis mboten apa-apa ngliyeng. Ngliyeng iku apa mumet? Ndak. Ngliyeng iku jenengan saknalika mesti lali bojo, lali anak, lali duit, lali apa ae lali wis. Gus, gak bahaya iku kok. Lah ngoten nggih. Wong lali ojo kakean cocot. Arti kakean cocot wis ana kuno kita percayakan, serahkan 100% terhadap Allah. Udah, kita gak usah kakean. Dan apa jadinya nanti, apa kata Allah. Udah, apa kata Allah, semuanya apa kata Allah. Lumpuhkanlah keakuanmu, matikanlah keakuanmu. Ketika suluk zikir iki langsung entekno keakuan kita yang berzikir. Akhirnya muncul keakuane urip, aku Allah iku yang akan berkibar dalam hatimu. Tetapi nanti mesti tanda-tandane keakuane Allah muncul ning ati sampean. Lawali kabeh. Lali pada detik-detik itu, lali pun. Ini caranya dengan cepat, mudah, secara sistematis, keilmuan seperti ini. Tapi ketika praktek apakah sama dengan secara teori keilmuan seperti ini? Mengke sampai onok tondoni. Apa satu tondoni? Sampai lali dengan urusan selain Allah. Diri sampai wis gak eruh. Seperti jenengan tidur Pak, tidur tidak bermimpi. Piye raose tidur gak bermimpi ku ya napa Pak? Waktu tidur kaya ngoten. Sampeyan seeling aku celonoan, aku sarungan, aku ndek utang, aku macem-macem, tasih emut ta? Boten.
jenengan akan ngalami kados tiang tidur seperti orang tidur yang tidak bermimpi. Tahu-tahu pagi bangun dingen ngipi opo aku gak ngipi. Ya seperti itu. Pertanyaanku loh, apakah ketika saat ngalami seperti itu juga terbawa keluar dari waktu itu? Ndak. Artinya gini, umpama sampai pas kholwat dalu, katakan jam 12 sampai subuh misalnya, sebelum subuh wis koyok ngono, sudah ngalami seperti itu sampai waktu subuh digugah ambek atau dipanggil ambek istri jenengan ngadeg, tapi gak ngerti sampean iku ngadeg. Nek kalau bahasa orang Mojokerto bangkrong, namanya bangkrong tuh kok teng mriki. Ya wis dikongkon mandi ya mandi, tapi ruhannya sampean iku karo nek sampean iku mandi. Dari mandi belum pakai baju keluar mudo nang latar, nggak tahu sampai seperti itu. Pertanyaannya, apakah diletakkan seperti ini oleh Allah keadaan itu atau tidak? Itu urusannya Allah, kita nggak bisa milih. Nek ditanya Cak Dul sampai niku kok mudo kene yo gak ngerti sampean, gak iso jawab, ya pun maem ya maem, tapi gak ngerti nek dirinya makan. Itu namanya majedub, orangnya zadab. Dong duhur sampan ya nang masjid, tapi sampan gak ngerti sampan iku kalau ke masjid. Mengapa nang masjid? Munggah mimbar pak, sembahyang dukur mimbar, tidak menghadap ke barat, malah menghadap ke ambek adan pisan. Heta, orang lain mengatakan jenengan edan apa mboten? Iya pak, kalau sarungan naik mimbar nggak pakai baju. Jenengan wis gak ngerti kalau berbuat seperti ini. Ini namanya ruh itu ditempatkan Allah di makom khos. Akal hilang, dilalikan Allah urusan dunya, urusan hablum minan nas, roh nggih ngoten. Jadi roh akal pedot dengan urusan makhluk. Seperti anak kecil umur 2 tahun atau 3 tahun, kira-kira hujan-hujan telanjang bulat, malu mboten? Karena nggak ngerti kalau dirinya itu muda, nggak ngerti. Saya coba nek sampean ayo, wis gak usah danudan kune nang embong kune, sing akali waras, akali sambung, mboten saged. Wis, iki diletakkan khos. Pertama, kedua pertanyaannya, ketika jenengan sudah ditarik Allah di musyahadah dengan cepat itu tadi, pertanyaannya, apakah sampai itu nanti ketika sudah selesai kholwat sampai keluar itu ruhnya ya, iku masih ditaruh Allah di musyahadah, atau akalnya dia itu dikembalikan lagi apa enggak? Ini laksana orang tidur bermimpi. Makanya jenengan habis tidur lak si iling toh, si iling, oh aku mangipi ngene. Iku namanya khawasul khawas. Khawasul khawas. Akal ini masih sambung urusan dunia, tapi hati sudah tidak sambung.
Jadi habis kholwat keluar kamar ditanya, sudah makan? Belum. Sudah minum? Belum. Sudah rokokan? Belum. Monggo mandi? Mandi. Nang sawah? Berangkat. Ke pasar? Berangkat. Pakai baju? Iya. Seperti zaman waras nih, kayak ini waras. Tapi hati lalai apa yang dilakukan oleh akal. Lalai. Hati sudah lalai karena apa? Kesentrongan cahaya ma'rifat terus, sehingga hatinya mengatakan semua yang berperan hanyalah Allah. Seperti itu, Pak. Lah sampean nggak bisa milih jaluk khos apa jaluk khawasul khawas, tidak bisa kita hanya bisa sendiko dawuh, Pak, pada Allah. Ikut hati ini. Yang terpenting atas pertanyaan tadi adalah bagaimana saya bisa lepas dengan cepat untuk usul. Ketika kita solo, tolong lepaskanlah keakuan kita yang melakukan. Jadi rasa awake ingsun hamba yang dzikir, yang kholwat, lepaso. Di situ pasti akan muncul keakuan Allah yang ada di dalam hati jenengan. Ketika saat itu ngeliyeng iku mboten ngeluh, mboten. Ngeliyeng iku akal sampean wis lali urusan dunya. Lebih-lebih hati sampean, ruhaniyah sampean sudah lepas, urusan dunya wis lali. Bagaikan orang tidur mulai sore sampai subuh bangun tidak bermimpi. Ya udah wis gak ngerti apa-apa pun. Bon, itu satu, melepaskan akunya hamba. Kedua, jangan hanya kita lakukan hal itu ketika malam hari saja. Siang hari harus kita lakukan. Ketika saat kita bekerja, lakukan semuanya itu. Kalau macul, ojo rasa akune hamba sing muncul, akunya hidup, yaitu Allah yang melaksanakan. Jadi pun kita hanya melakukan waktu malam hari khusus aja ndak, secara umum harus kita lakukan. Sehingga tak tarik kesimpulan, sibukkanlah hatimu untuk hanya berzikir. Yang zikir itu adalah zikir yang menyatakan akunya Allah. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum kurang 15 menit. Waalaikumsalam. Satu kali Pak ya, habis ini beat nggih. Niki namung penyono saja Gus. Iya. Lah di situ mengenai ilmu sifat asma af'al, apakah di situ bisa masuk di dalam dzikir sirrul asror? Yang pertama, yang kedua, yang dinamakan mati dengan membawa kalimat tauhid, apakah yang orang sakarot itu bisa bersaksi waktu nyawanya lepas dari jasad begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat, sifat, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Ketika kita membaca hal itu atau mewiridkan, jikalau tidak dibarengi dengan maksud daripada zat, sifat, asma, af'al, ini cuman kita tuas aja kita membaca. Tapi kalau dibarengi ruhaniyah, maksud daripada zat itu yang mana, sifat yang mana, af'al itu yang mana, asma yang mana, itulah akan menjadikan ruhaniyah ini bisa makrifat pada Allah. Apa zat yang dimaksud? Hidup. Apa sifat yang dimaksud? Adalah apapun yang ada pada diri kita itu semata-mata milik Allah. Yang menggerakkan hanyalah Allah. Asma Allah yang dimaksud apa? Asma, nama.
beberapa nama di dalam diri kita. Di dunia ini ada nama cagak, ada nama gendeng, ada nama apapun, kita harus mengembalikan semuanya itu adalah nama Allah. Nama Allah. Af'al juga begitu. Apa? Af'al itu berarti perilaku, penggawean. Kita harus bisa meyakini semuanya yang berperan, yang beraf'al hanyalah Allah. Jadi kita tidak cukup mewiridkan af'alullah, enggak, kita harus ngetrapke ning jerone ati maksud af'alullah itu iman yang bagaimana. Satu. Kedua, man akhiru hayati biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Yang dimaksud mengucapkan kalimat tauhid ini yang mana? Bapak Ibu, saya tanya, yang kembali pada Allah itu roh apa jasad? Jelas ruh. Jasad dari asal kembali ke asal, dari tanah kembali ke tanah. Persepsi kita waktu di syariat, lesan iki yang bisa mengucapkan kalimat tauhid itu isyarah Bapak, isyarah. Lah maksudnya adalah ruh. Kalau sudah masuk di dalam kalimat tauhid, maka inilah fadakhalal jannah maksudnya. Bisa kembali kepada Allah. Apa kalimat tauhid? Nah ini. Di sini kan ada la ilaha, ada niki nafi, ini isbat. Apa nafi? Apa isbat? Nafi itu kata perintah membersihkan. Berhubung dalam hati kita Bapak Ibu ada perkara selain Allah yang kita cintai, ruh mencintai, berarti ruh itu telah mengadakan Tuhan selain Allah. Maka oleh karena itu di dalam la ilaha hatimu bersihkanlah. Tadi saya beriman kalau yang menjebolkan tanggul itu air. Oke, wes. Iku sama halnya di dalam hatiku ada selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Surat apa? Al-Isra. Ayat berapa? Golek dhewe. Dikatakan ojo sampak jeruning atimu ono sakliyane Gusti Allah. Jangan sampai ada, jangan mengadakan dalam hatimu perkara selain Allah, jangan. Tapi proses kita di dunia, siapapun kita, pasti ruhaniyah itu pernah bercinta terhadap selain Allah. Oleh sebab itu bersihkanlah. Loh ini maksudnya. Setelah membersihkan hal itu, maka illallah, isbatkanlah, tetapkanlah hanya Allahnya. Manakala hati sudah duduk di situ Bapak Ibu, maka iman saya tadi tidak iman karena air, iman saya karena Allah. Kalau sudah begini ruhaniyah, inilah yang dimaksud mengucapkan kalimat tauhid. Sing akeh lak syariate. Lah ngeten dah. Sing akeh dohire. Kadang gak iso maca, anak istrinya ayo tuntunen lah gitu ya. Allah, Allah, la ilaha illallah, ngoten dah. Mohon maaf Pak, kalau sebelumnya ruhaniyah sampai sudah melakukan ini, gak usah dituntun, gak usah. Apa mungkin orang yang tidak buta dituntun orang buta? Halo? Mestinya yang nuntun, yang dituntun itu orang buta. Terus yang nuntun ya orang tidak tapi aneh bin ajaib, sekarang banyak orang buta dituntun orang nyampe tujuan? Nggak nyampe Bapak Ibu. Makanya dulur kula yang merasa sudah jadi mursyid, mohon maaf, di thariqah manapun, ayo digerabak hati iki, sudah sampai pada Allah apa belum? Kalau belum, jangan sampai kita, mohon maaf,
untuk bisa mengatakan kau yang menuntun ke Allah adalah aku. Jangan sampai. Tanda-tanda kalau kita sudah dikatakan orang yang makrifat, amal arifuna, pertama la yarawna li anfusihim syai'an, dalam hati kita sudah tidak ada selain Allah. Lawang enggak hati kita kelangan berambang berapa hektar, wah diampun. Nggih, manusiawi. Dan itu mohon maaf loh, aku yang nggak bisa menyalahkan, karena kita manusiawi belum bisa mencapai pada Allah. Coba ada orang buta berjalan, di sini ada tembok, apa ini cagak ketatap, salah mboten? Mboten kasih maklum, karena ketatapnya sebab tidak tahu. Tapi ketika saya berjalan buta sampai ngandani yang tidak buta, Gus ada cagak, gak percaya, mentang-mentang kula. Terus ketabrak temen, kula jejek ono pisan dikandani gak percaya. Ngaten ta. Itulah sami'na wa asoina, kata Allah. Aku sudah mendatangkan utusanku, sudah membelajarkan tentang dinul haq. Masih juga kau nggak percaya, terserah. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran ini tidak harus dipaksakan, tidak. Itu hak asasi. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Makanya saya kemana hanya nasihat Pak Kulo, tidak memaksa, menasehati. Nek purun nggih monggo, ra purun nggih monggo. Iki minangka jajan, tak suguhno sir didahar, sir tidak. Yang gak mendahar jangan disalahkan, karena itu hak asasi. Dipaksa panganan nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi kembali kepada hadis Pak niku wau, kalau nggak salah ya, akhir hayat wau. Jadi secara hakikat yang dimaksud adalah tauhid di dalam hati. Lesan ikut syariatnya saja, karena nanti yang kembali pada Allah itu adalah ruhaniyah. Jasmaniyah dipendem ning kuburan. Nggih. Jam 5 ini nanti ada yang beat katanya. Wonten? Kalau ada yang beat ini nanti terus ini live no mboten BAT. Di live no mboten. Gak usah nggih. Nggih. Pun nggak ada yang tanya Bapak Ibu, ada? Ada satu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ditentukan Allah, lepas apa kita harus masih bisa berdoa, apakah doa itu bisa merubah takdir? Apakah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah itu, apakah doa bisa merubah takdir? Bapak Ibu, sebelum takdir itu ada qadha, ya. Ada qadha, qadar. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Dengan apapun tidak bisa, Pak. Kalau qadha tasik saged. Karena qadha itu adalah tulisan. Yang hanya bisa merubah hanyalah Allah. Apakah dengan doa itu akan bisa merubah qadha? Qadha nggih. Nek takdir mboten saged, apa-apano mboten saged. Karena sudah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau qadha buku catatan, apakah bisa diubah dengan doa? Nah gitu toh. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Kalau dari satu sisi kacamata syariat,
tetap mengatakan insya Allah saged kalau Allah yang merubah. Kalau doa saya diterima oleh Allah, pasti Allah akan merubah. Iku kodok bukan kodar. Iku catatan kan sesuatu yang sudah terjadi. Guys, tetap mengatakan fa insya Allah. Tapi bagaimana kacamata hakikat? Yun sewu malah jawab ini. Saya, kata Allah, memberikan sesuatu terhadap hambaku itu tidak ada keterkaitan dengan apa yang diminta oleh hambaku. Saya ulangi, saya, kata Allah, memberikan sesuatu terhadap hambaku itu nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang menjadi permintaan hambaku. Mengapa demikian? Jikalau ada kaitannya ijabahku atau pemberianku dengan doa ini, berarti saya terbatas, saya dibatasi. Masa Allah dibatasi? Nek gak dijaluk ay gak diweneh lah gitu. Masa gitu Allah? Lah ndak toh? Lihat sifat Ar-Rahman Allah bagaimana, sifat Ar-Rahim Allah bagaimana. Allah tidak pandang bulu, siapapun hambanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir, tetap diberikan Allah. Sehingga nih tak simpul nih opo, oh ya sing kafir kok sugih lah ngoten nggih, sing mukmin kok malah kere. Lu ngerti ya, sejatine sing mempengaruhi ati iku krono sugihe bondo, sugihe ngelmu, sugihe macam-macam dan lain sebagainya. Lihat kejadian ketika Nabi Musa berguru terhadap Nabi Khidir, menolak terus. Karena apa? Nabi Musa merasa luwih pinter. Ketika dihadapkan kejadian Nabi Musa terhadap Nabi Khidir ngerusak kapal. Iling? Lah, karena Musa merasa dirinya orang yang pandai ngerti bahasa ilmu syariat, menyalahkan Nabi Khidir. Niku Al-Quran, Pak. Lagi dihadapkan pelajaran Nabi Khidir mateni anak kecil. Karena Musa merasa lebih pintar, protes nang Nabi Khidir. Padahal gak ngerti jawabane. Maksudnya apa? Musa gak ngerti. Yang tahu itu Allah, karena Musa merasa lebih pandai. Lagi ceritane iblis dengan Nabi Adam. Nah, iblis mengapa tidak mau melaksanakan perintah Allah bersujud nang Nabi? Karena satu, lebih pandai daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Mengapa saya mau untuk menyembah Adam? Saya kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah liat. Gak gelem, karena di dalam iblis itu ada rasa takab, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Gak gelem rimo. Di situ Pak persoalannya. Makanya kalau sudah kita masuk kepingin, memang sampean tahu kepingin bisa sampai pada Allah, lepasan atribut-atribut itu harus dilepas. Atribut rumangsa sugih, atribut rumangsa pinter, atribut rumangsa macam-macam dadi wong api, atribut lepasan. Kalau tidak panjenengan lepas, jangan harap hidayah Allah itu bisa kita terima. Jangan harap hati kita akan bisa untuk menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini, nggak akan bisa, karena kita merasa lebih baik. Begitu Pak ya. Jadi apa pertanyaan tadi? Lupa aku. Takdir. Jadi secara hakikat itu tidak ada hubungan sama sekali. Kalau boleh saya ibaratkan kodok itu Pak ya,
buku catatan iku ning ati sampean. Kita dulu mengatakan Lauhil Mahfud buku catatan duting dukur nggih. Duting dukur kita. Mestinya ada di dalam hati jenengan. Hakikat ini. Apa? Sesuatu yang akan kita laksanakan itu berdasarkan terlebih dulu kehendak di dalam hati jenengan. Jenengan takdire hari ini ada di sini. Aku yakin tadi di rumah ada karep kehendak mau ke sini. Lah yo iku buku catatane. Nek sing ono kuno yang ada di situ bisa jenengan rubah. Kalau sudah sampai di sini nggak bisa. Dirubahlah kehendak kekarepan. Ndak, aku gak kesana, aku tak nang sawah hai. Ndak, aku ada hal yang amat penting. Loh, akhirnya berubah. Iku gambaran, Pak ya. Gambaran seperti itulah ngoten. Nggih. Mbah, monggo Mbah, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe matur kula niki tiyang enggal wanggen niki badhe nyuwun pitedah-tedahaken gandeng sak kawula menika tiyang kang gadah dosa kathah Pak. Nggih. Hormati dosa kathah. Bagaimana cara kita itu bisa bertemu dengan Allah karena saya masih banyak dosa. Di dalam Al-Quran dijelaskan wonten ing surah Al-Mulk ayat kalih Allah memberi mati, Gusti Allah paring sang menika namung kangge nyobi dhateng kita sedaya lan pundi ingkang amalipun sae bagus. Gusti Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah menika paring pangapunten. Menikalah kedah kados pundi bagi kawula hambanipun Allah ingkang tasih zalim kathah dosa saged bertemu dhateng Allah. Mekaten Pak. Nggih. Kedanten kula sampun nganti 8 tunggal Pak. Dereng gadah beban napa ingkang badhe kula nggih. Allah mekaten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu jiwa manusia sudah mengakui selama ini kita berlumuran dosa, selalu berlaku zalim, maka itu tertanda di dalam hati kita akan muncul nafsu lawamah, nafsu yang getuni pada semua apa yang telah kita lakukan selama ini berlumuran dosa. Itu awal yang baik. Allah pasti akan menuntun hamba tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Luwih api orang yang seperti ini daripada orang yang merasa benar, merasa tidak berdosa. Nah, terus langkah apa yang harus aku tempuh sebelum saya mati? Sekarang saya sudah diampuni Allah, sehingga ruhku itu bisa kembali pada Allah. Makanya tadi sengaja kami buka judul pada sore hari ini. Judulnya adalah apa yang harus kita siapkan sebelum kematian menjemput kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, baik secara jasmani lebih-lebih rohani, kalau Allah mengampuni dosa itu ing monggo Allah dadi cuwili, artinya mudah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan, apabila Nabi Musa Nabi Adam gelem kembali, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Apabila Nabi Adam dulu
gelem kembali kepada Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni dan Nabi Adam bisa kembali kepada ke negeri asal. Jenengan sami, kalau jenengan pingin ning ati ikuman bertemu Allah, itu awal Pak, awal ruhaniah sampean ini disebut taubatan nasuhan. Terus bagaimana caranya ruhaniah sampean bisa kembali pada Allah? Sekarang nek cara bapak umur pinten mau Pak? 80. Lah, umpama dijekno sing model koyo arek 66 nang kesuwen to Pak nggih? Pun ngeten mawon Pak. Secara fisik sampean sak mampu sampean taati hukum syariat. Tetapi di sela-sela itu ruhaniah sampean jangan medal duki dzikir niki wau. Wis, sampean nak kagungan napas Pak nggih? Allah mengeluarkan dan memasukkan napas. Keluar sampean nyebut Allah, masuk sampean nyebut hu. Hati sampean munik. Umpama napas melebu hu, keluar Allah, nggak usah ditahan Pak, nggak usah ditahan, biarin mengalir aja. Sambil seperti itu ruhaniah sampai imane gugan man, cak man tangi yo rasa itu loh Pak. Ruhaniah sampai kudu melampah, kudu yakin merasakan yang mengeluarkan napas dan keluar itu adalah hidup, dan hidup itulah hakikatnya Allah. Udah iki aja Pak, sampean lakoni sak mampu jenengan. Ini carane sampean iku bisa bertemu Allah. Allah sudah janji, sampean gak usah khawatir, pasti akan kutemui waktu yang telah aku tentukan sendiri. Aku yang akan tentukan sendiri. Wis, itu janji Allah sudah. Saya pun tidak akan pernah ragu kalau Allah akan mempertemukan, menemui diri kamu semuanya, manakala di dalam hatimu memang betul-betul ingin bertemu Allah. Sebab awal kita ingin betul-betul bertemu Allah, terdahulu kita merasa kita adalah berlumuran dosa. Kapan itu munculnya hal itu? Macam-macam Pak. Kadang umur 30, 40, 50, 50, bahkan sampai 90 tahun pun masih banyak yang tidak merasa dirinya berlumuran dosa. Dosa ruhaniah tidak sama Pak dengan jasmani. Kalau jasmani banter-banter ngeten iki lho. Ruha. Ngeten iki dengan orang lah. Kalau rohani syirik nang Allah. Contoh, tadi saya meyakini yang jebolkan tanggul adalah air. Itu sudah syirik saya, ruhaniah saya. Secara hakikat lho Pak. Nek akal sing mboten, tidak, syariat enggak. Memang nyatanya air. Tapi coba ayo dipikir, air tanpa Allah yang menggerakkan bisa tak bergerak sendiri? Enggak akan bisa dulur. Iman saya terhadap air banjir yang jebolkan, maka sama halnya saya itu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu berupa air. Nanti dengan dzikir yang kula bimbingke niki Pak ya, Sirul Asrar niki akan menggerus, mengusir iman-iman yang tadinya selain Allah, itu akan luntur Pak. Yang kedua akan menjadikan ruhaniah sampai tambah tentrem. Wis gak rasa khawatir, ora ono rasa takut, apalagi tentang masalah urusan dunia. Ndak, wong urusan kematian wis ora khawatir kok. Kapan teko-teko nih? Karena kita sudah siap. Begitu Pak nggih. Allah kelihatan nggih menciptakan kita sebagai insan atau manusia terdiri dari dua, jasad kemudian ruh.
Ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu ya. Kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita dibimbing oleh Allah lewat Rasulullah, hukum syariat. Rohani kita bimbing oleh Allah lewat Rasulullah, hukum hakikat menuju makrifat. Makrifat berarti kembali kepada Allah. Jasmani Allah ciptakan dari tanah, nanti kita kembali ke tanah. Rohani kita dari Allah kembali ke Allah. Itulah bentuk wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaannya, sekarang rohaniyah kita sudah bisa kembali pada Allah atau belum? Ayo dipikir. Karena kita dalam kematian kapan tidak tahu. Allah berkata, barang siapa mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini kita belum bisa kembali kepada Allah, kok ya sudah ketututan mati, maka wahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Jangan harap rohaniyah ketika mati, ketika ditarik Allah itu bisa kembali kepada Allah. Kita harus curiga Pak, mengapa ada alam barzah yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hukum syariat, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Apa alam barzah itu? Mengapa tidak langsung ke hadirat Allah? Padahal Allah katakan wa inna ilaihi rajiun. Kau harus bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, adanya alam barzah itu karena si ruh tidak bisa kembali kepada Allah. Wa min waraihim barzahun. Apa sih barzahun? Alam barzah itu bagaimana? Kita semua belum tahu ngalami ya Pak, Bu, dereng nate nggih. Hanya orang yang suluk, hanya orang yang kholwat lah tatkala dia itu tadi ditarik Allah di dalam alam barzah, maka dia akan bisa ngalami. Bagaimana bentuknya alam barzah itu? Bertanya-tanya kita, hikono eneng wong dodol pentol apa gak? Lah ngoten nggih. Ternyata Allah jelaskan alam barzah adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Barzahun maknanya dinding, dinding yang tebal, dan di dalamnya itu enggak ada lampu seperti ini, enggak ada Pak, enggak ada. Gelap dan penuh dengan penyiksaan. Itu alam barzah. Satu misal gini Pak, kalau kita itu yang hadir niki ya, yang hadir sudah tahu rumahnya masing-masing ya, sudah tahu ya, sampun semerap dalemi piyambak sampun ya, sampun. Terus habis ngaji ini nanti, setelah ngaji ini nanti, coba ayo kita pulang sama-sama, mata kita tutup. Kira-kira bisa nyampe rumah ndak? Tidak. Sama ruh ini. Kita tahu innalillahi dari Allah. Terus nanti ditagih Allah wa inna ilaihi rajiun, harus bisa kembali. Ruhaniyah kita itu Bapak Ibu aslinya itu ahli syurga semuanya manusia. Ning dunya niki ya alami kadal, alami ulo, alami kala jengking, alamnya yaitu hayawan-hayawan.
Sebetulnya kita itu adalah alamnya adalah jannah asal muasal. Domisili kita itu aslinya adalah surga. Oleh karena kita diturunkan di dunia sebagai khalifah, mimpin terhadap anak istri, mimpin terhadap nafsu di dalam diri kita, maka selanjutnya ruhaniyah dituntut untuk bisa kembali kepada Allah. Kapan masanya? Kalau kita sudah meninggal. Lah, pertanyaan sekarang, tidak mungkin Bapak, Ibu, ruhaniyah akan kembali bisa terhadap Allah manakala ruhaniyah kita, mata ruh kita, mata hati kita masih buta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun azim. Nah itu kegelapan ainul basyirah kita, mata ruh kita itu dikarenakan buta, akhirnya kita dimasukkan di dalam alam barzah, dan di situ kita tidak tahu siapa-siapa. Ayo, siapa di antara jenengan yang pernah entah mimpi, entah waktu khalwat, terus Allah memasukkan di alam barzah? Wonten? Wonten? Dereng wonten? Iki bisa dialami jenengan ketika khalwat di dalam alam mukasyafah, bisa dialami orang yang sudah pernah mati. Wonten sing pernah mati mriki? Dereng. Lah iku persoalane. Pun. Wa min waraihim, kata Allah, di belakangmu itu barzakhun, ada alam barzah, yaitu sebuah dinding. Manakala ruh itu dilepaskan, dimasukkan di dalam barzah, dia tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar untuk ke akhir sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana Allah itu membangkitkan jenengan kali kula. Ini kapan? Secara syariat nanti kalau sudah hari kiamat. Lah apa kita menunggu itu? Lah sekarang gini, bagaimana di dunia ini ruhaniyah itu sudah bisa kembali pada Allah? Apa persyaratannya? Ini Pak yang harus kita persiapkan sebelum kita itu dipanggil Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang harus kita persiapkan sehingga di dunia ini ruhaniyah sampai itu sudah bisa kembali pada Allah? Pertama pun sampai kecoi, Allah memberikan satu solusi di dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa? Ikutoh Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau Rasulullah yang bersabda, jikalau kau ingin betul-betul bisa kembali kepada Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini tadi pendidikan jasad, pendidikan roh. Pendidikan jasad letaknya di hukum syariat, sehingga jasad ini kalau memakai hukum syariat ada dua: meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Udah, itu jasad. Selanjutnya mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Niki Pak, pendidikan ruhaniyah. Sebab kita manusia itu tidak hanya jasmani, ya juga rohani. Tidak hanya roh tapi juga jasad. Dengan pendidikan dinul haq,
ajaran tauhid yang mengesahkan pada Allah itulah Rasulullah memberikan solusi jalan untuk umat supaya umat ini mata ruhaniah kita itu tidak buta. Sebab asalnya kita tidak buta pada Allah, lah butanya sebab kita itu ditutupi oleh nafsunya masing-masing. Dengan apa nafsu menutupi ruhaniah kita terhadap Allah? Lawang Allah itu nyoto ning ngajeng sampean, Allah iku yo nyoto ning kiwa tengen ndukur nisor sampean jaba nyeruh. Mengapa itu tidak nyata? Al-haqqu laisa bimahjubin. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, sesungguhnya Allah itu tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Tapi mengapa kita menganggap tidak tahu Allah itu gaib, Allah itu tidak nyata? Itu sebab mata hati kita Bapak Ibu telah ditutupi oleh nafsu, yang nafsu menutupi kita. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu membikin perkara selain Allah yang disebut kesenangan dunia itu dimasukkan di dalam ruh. Jagati ruh ini, akhirnya ruh kita itu bersukaria, bercinta kasih tidak terhadap Allah tapi terhadap kesenangan dunia. Ini persoalannya. Akhirnya jangankan ruh itu di luar aktivitas sholat, di dalam aktivitas sholat pun ruh tidak tahu kalau di depan itu ada wujudnya Allah. Tidak tahu, Pak. Karena meripat ati sampen kali kula iku ketutupan perkara selain Gusti Allah. Pun kuncinya ada di situ. Terus bagaimana sekiranya meripat hati saya itu sudah tidak buta terhadap Allah? Pertama adalah ikuti Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah yang ada di jalur dinut tauhid, ajaran yang mengesahkan kepada Allah, yang dimasukkan Allah di dalam tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iku, Pak. Di dalam tauhid itu akan mewejang kita Bapak Ibu. Pertama, apa hakikatnya syahadat? Kedua, apa hakikatnya sholat, zakat, puasa, haji, rukun iman, sifat-sifat hibnya Allah. Lalu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi membimbing pada waktu itu, membimbing umatnya lewat bagaimana cara menerapkan, menjalankan atau membuktikan ilmu yang diwejangkan oleh Kanjeng Nabi pada saat itu. Kalau sekarang berarti tabi'ina sholihin adalah guru-guru kita akhirat. Itu yang membimbing kita. Pertama di situ. Bagaimana caranya kita meraktek nih hakikat syahadat, hakikat sholat, hakikat zakat, hakikat poso, hakikatnya haji. Bagaimana maksud hakikat rukun iman itu dijelaskan terhadap kita. Selanjutnya kita diperintahkan untuk meraktek nih ilmu-ilmu yang ada di situ yang disebut sebagai kholwat atau uzlah atau zuhud. Ini kuncinya, Pak.
Jadi ilmu umpama saya ibaratkan sebagai sabun, baju yang kotor laksana ruh kita. Lah, baju yang kotor itu bisanya bersih dan bisa masuk terhadap almari yang berbau wangi, maka harus didatangkanlah sabun. Amal atau kholwat itu laksana kita mencuci baju tersebut. Itu dengan terus menerus kita kholwat, kita zikir, kita menjalankan semua apa yang telah ditetapkan di dalam ajaran dinul haq, yaitu zikir sirul asrar dan fana'u zikri, tetap kita jalankan walaupun itu berat. Kemudian beliau akan membimbing kita perkara-perkara yang disebut istiqomah terus menerus. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Surat Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, terus berzikirlah kau dari pagi sampai sore bahkan malam. Olehnya kau berzikir semata-mata untuk mensucikan ruhaniyahmu dari perkara-perkara yang mengotori hati atau mengotori ruhaniyah yang disebabkan oleh hawa nafsu. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Setiap saat dan waktu, setiap napas, sibukkanlah hati kita hanya untuk berzikir datang Gusti Allah. Apa zikir yang bisa membersihkan kotoran hati? Zikir yang mana yang dimaksud? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang menjadikan jiwa kita damai tentram karena bertemu Allah. Zikir mana yang akan bisa menjadikan ruh itu bisa bertemu Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Bagaimana zikir yang bagaimana ini? Oleh saking pentingnya waktu kita yang sangat sempit Bapak Ibu, ya, maksudnya waktu yang sempit, kita di dunia itu laksana mampir ngombe. Satu hari waktu akhirat dibanding dengan hari waktu di dunia 50.000 tahun. Sedangkan kan kita umurnya paling banter berapa? 200 tahun wonten mriki. Satu hari waktu di akhirat dibanding dengan masa di dunia 50 tahun, 50.000 tahun. Enggak ono sak pucuke kuku, gitu ya. Kapan lagi kita akan membersihkan kotoran-kotoran di dalam ruhaniyah kita? Allah sudah mengatakan dalam surat Al-An'am tadi, sungguh sengsara bagi orang ketika saat di dunia itu tidak mengadakan pertemuan terhadap Allah. Enggak, ayo dipikir. Sering kula katakan, iki wis 2023 mau 2025. Tanda-tanda Allah mau menghancurkan dunia sudah. Musibah di sana sini, banjir juga dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apa zikir yang bisa menghantarkan sampean bisa bertemu Allah? Pun
iki mutiara sampean gejoki sampak sedo. Apakah zikir jahri? Niki pertanyaan. Kita dikenalkan oleh syariat ada zikir la ilaha illallah. Ini akan menelurkan zikir jahri. Di thariqah kita la ilaha illahuwa akan menghasilkan zikir sirri, diucapkan dalam hati. Di hakikat ajaran ruh iki mang la ilaha illa anta. Di sini akan mengeluarkan zikir sirrul asror. Ini Bapak Ibu yang selama ini dirahasiakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa zikir sirrul asror itu? Zikir yang sudah tidak mengucap Allah, zikir yang di dalam hati sudah tidak mengucapkan Allahu Allahu Allah, tidak, tapi diemnya hati panjenengan ruhaniyah ini harus merasakan, meyakini bahwasannya yang menurunkan hujan itu adalah, percaya Pak, hujan turun Allah yang menurunkan? Oke. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Ndi wajah Allah? Lilladzi zat fataras samawati wal ardo, sing ngatur sing nguasai langit lan bumi. Yo ngajeng sampean iku Pak. Kalau kita lihat mata dohir Pak, yang ada kosong. Nggih betul. Tapi tolong sampai lihat dengan mata hati jenengan, yang mata hati sudah tidak ada satirnya atau hijabnya atau tutupnya atau penyakitnya. Maka yang kosong ini justru berisi. Caranya bagaimana? Tolong Bapak kumandangkan terus zikir sirrul asrar. Apakah dalam hati kita ngucap sirrul asrar? Tidak. Prakteknya yok nopo? Fungsinya bagaimana? Ini ada 3 Pak. Ada 3 tahap. Pertama, merasakan. Ini namanya su'aul basiroh. Merasakan itu adalah meyakini. Udah, aku takut jenengan. Ningati sampean iku, sudahkah ada satu keyakinan bisanya hadir jenengan kali kula kumpul ning kene karena Allah? Wis gak usah dijawab. Jawab ning ati. Kalau tadi sampean iku merasakan, meyakini dalam hati jenengan bisanya kita hadir berkumpul di majelis ini karena Allah, yang Allah itu ada di dalam dan di luar saya, maka ruhaniyah sampean iku diwastani ruhaniyah yang damai. Jadi tidak berkeluh kesah Pak dengan adanya hujan. Karena hujan itu ya makhluk, jenengan yang makhluk, sing lakokno hanya Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada, sudah bisa merasakan, meyakini bahwasanya hidup itu wujudnya Allah, maka itu tetanda ruhaniyah jenengan ini sudah mulai mengadakan percintaan terhadap Allah. Itu pasti. Ini namanya muraqabah. Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu, terus aja, sebab kita setiap hari, setiap waktu Allah mendatangkan masa
waktu aktivitas sikon, kadang sikon sama istri, suami, anak, sikon sama saudara, orang lain, sikon kita berhubungan dengan penggawean, pekerjaan, setiap saat. Amalkan terus zikir sing sirul asrar itu. Hati sampai tetap rasakno yang berperan, yang melakukan, yang menggerakkan itu hanyalah Allah. Walaupun dereng saged melihat, belum bisa untuk melihat wujudnya, tapi manakala di dalam hati sampai sudah ada iman yang seperti ini, maka itu awal Anda sebagai calon kekasih Allah. Ini nggak dibuka Pak dalam thariqah, apalagi di syariat. Paling yang dibuka zikir jahri, zikir sirri atau khaufi, itu sirul asrenda. Ismudat kalau di dalam thariqah zikir ismudat. Ismu iku lak jeneng to Pak. Jenenge zat. Jenenge zat sapa? Allah. Kul katakan Muhammad, huwa utawi zat iku Allahu utawi jenenge Allah. Iku ahadun surat apa namanya? Surat apa nih? Al-Ikhlas gitu ya. Pun kalau kita terus menerus hati ini selalu merasakan, meyakini semua apa yang terjadi pada diri kita semata-mata hanya karena Allah, maka nanti ada momen kedua, pintu kedua, rohaniyah sampai iki dilebokno Allah sing kedua. Apa? Ainul Basiroh. Apa itu? Bertemu Allah. Allah sudah katakan syarat untuk bisa bertemu Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Bagaimana? Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Syarat untuk bisa bertemu Allah ya dari su'aul basiroh ke ainul basiroh, dari merasakan atau meyakini baru ketemu. Umpama ini Pak, kopi ku rasanya piye Pak? Lagi pahit ya, wedang kopi lagi, tapi anggaplah belum saya angkat, belum saya minum, tapi hatiku sudah ada rasa yakin kalau wedang kopi itu lagi pahit. Jangan berhenti dilihat saja, monggo dirasa nih. Mestinya kita angkat. Artinya kalau kita yakin kalau semuanya itu Allah, ya praktek Pak. Ruhaniyah sampean kudu ngelenggahno dzikir su'aul basyirah, prakteke harus selalu merasakan, meyakini apapun yang terjadi di situ hanya Allah yang berperan, segalanya Allah. Iku padha laksana iki kopi ya. Wow, wis yakin kula nek rasane legi pahit. Kula rasakno tenan, Pak. Mohon maaf nggih. Alhamdulillah. Kira-kira nek wis tak ombe ketemu rasa legi ketemu nang gone awakku saged dibujuk? Mboten saged. Kalau iki mau keliru uyah misalnya, berarti iman saya keliru. Tetapi ini tadi gulanya gak keliru uyah, jadi cocok ambek penerko atiku mang imanku, legi campur pahit. Kalau sudah saya ombe, saya rasakan Pak, udah gak bisa dibohongi. Umpama atiku diomongi nafsu, atiku diomongi son rohku iku ngomong nek iku asin, saged Pak kira-kira? Mboten saged. Artinya Bapak Ibu, ketika kita itu sudah mau merasakan,
mengangkat kopi, merasakan, mengimani semua apapun yang terjadi, sikon apapun itu semua Allah, maka berikutnya Allah akan meletakkan di kedua ini pertama, ini kedua, disebut ainul basiroh. Apa? Bertemunya roh dengan Allah. Coro kula wau bertemunya rasa tadi dengan jasmani saya, ilat saya. Kalau sudah nyambung dadi siji, mak jret wis gak iso bohong, Pak. Imanku mau sing nerka bahwasanya wedang kopi mesti rasanya manis dan pahit. Berhubung gak dikelirokno ibuke uyah, ya bener pun. Sudah saya minum, akhirnya hatiku mengomong hakul basiroh. Apa? Iman yang sudah benar gak bisa, Pak, diwalak-walik. Sekali legi pahit, ya legi pahit. Gak bisa menjadi asin pahit, gak bisa, Pak. Karena sudah menyatu. Artinya manakala ruhaniyah sampai sudah kembali kepada Allah, sudah mengahadkan Allah, nggak bisa, Pak, jenengan itu nanti akan bertuhan selain daripada Allah. Iki loh, kata Rasul mengatakan iman yang sudah diihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Kata Rasulullah, imanmu kalau sudah sampai pada iman yang ihsan, muraqabah, udah nggak bisa, Pak, jenengan iku mengatakan selain Allah. Sehingga ada kucing mangan iwak dendeng, gak iso jenengan mengatakan yang makanku, gak bisa. Mesti hati sampean akan yakin semua yang berafal, semua yang menggerakkan adalah Allah. Kucing gak bisa sama sekali. Hujan tadi gitu, makanya kita nggak usah gupuh. Udan teko ya wis ben, sing nekakno ya sapa. Udan gak ditekakno ya wis ben, sing gak nekakno ya sapa. Gak usah pusing. Yakin Allah akan kasih yang terbaik terhadap kita sebagai hambanya yang mau untuk kembali bertemu Allah. Termasuk ilmu yang buat sampean kali kulo itu adalah satu ilmu untuk modal ruh ini bisa kembali pada Allah. Yes. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah di ainul basyirah, sudah bertemu, syaratin apa wau? Pertama, lakukanlah amalan yang soleh. Pertama, syaratnya bisa bertemu. Apa itu? Bentuk jenengan dzikir terus menerus. Iku amalan solihah. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika berzikir, Anda jangan meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan madorot atau manfaat, nggak bisa. Artinya ketika saat jenengan iki berangkat ke sini terus ada hujan sampai iki basah, jangan beriman basahnya sebab air hujan. Jangan. Di situ ada Allah. Atau kemarin saya bahas, Pak. Kemarin di Nombatan, Pak, banjir nggih? Ada yang tanggul sama jebol? Ada ya, oke. Tak bahas sih. Ketika banjir air bah datang seret, tanggul jebol. Iman sampai nang sapa sing jebol no? Kalau yang menjawab iku akal dulur, miring goblokku ngene. Mesti nek sing jawab akal syariat mesti banjir air. Tak ngoten nggih? Sik tak ngeno. Pun kula prosesi. Ketika banjir datang, Pak, terus jebollah tanggul itu. Nafsu iku nggih kesempatan, Pak. Roh sampean iku diencepno nang nafsu, dikongkon iman, yang jebolkan tanggul adalah
banjir. Akal ngomong bener, akal ngomong, sukma iki ngomong nanggone nyawa, akal iki ngomong nanggone roh. Roh ngomong yakino nek jebole iku sebabe air banjir. Berhubung roh iki boten wonten pendidikan rohaniah saking Kanjeng Nabi, yaiku dinut tauhid, hakikat makrifat, percaya roh. Iki proses kita dulu lah gitu dah. Mesti ngikuti akal. Kalau roh kuwi gak percaya, kata sukma atau kata roh, kata akal. Apabila iki mau gak ono banjir, jebol gak roh iki mang roh tangkul. Yo gak jebol lah ngoten nggih. Akal bisa menerima, akhirnya digelontor nang rohaniah sampean, akhirnya rohaniah sampean iku nganut akal. Iya bener. Padahal akal iku sing provokasi iku nafsu, nafsiyah dan amarah yang dimasukkan sifat basariyah. Ini Pak. Sementara satu sisi kita dulu tidak didatangkan ajaran tentang dinul haq niki. Akhirnya sampai kapanpun kita beriman terhadap selain Allah, buktinya gara-gara air banjir, air bah menjadikan tanggul ini jebol. Wis, berhubung ini pendidikan ilmu hakikat sudah didatangkan, ayo dingen-ngen kira gunu gano Allah banyu mang saged banyu mlaku dhewe. Aisyah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Etan pundi, Pak? Wah, yo bingung aku rek. Perasaan omong ngadep ngalor. Pun 2 kali kula mriki nggih ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat wetan makhluk opo wae sampai jagat kilen, iku yang memiliki, yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Allah ya di ini, Allah ya di dalam air, Allah ya dalam tembok, Allah dalam cagak, Allah dalam diri jenengan, Allah di luar diri jenengan. Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini Pak, andai kata tidak ada Allah dalam diri air, gak mungkin Pak air iku bisa melaku dewe, melaku sendiri gak bisa. Berhubung iman kita iku mang salah, nganut nafsu dari akal mang, ngomong jebole tanggul disebab no, akhirnya sapa sing sampean salah no? Mesti kepala proyek. Lurai pertama kali niku dikorupsi piro ambek lurai rek. Ya dah ya. Akhirnya kita menyalahkan orang, tandur kabeh rusak, nuntut sapa hampir. Ayo. Wah, iki musibah yang tak terduga. Ayo ditanggung dewe. Kinten-kinten mau tah kepala proyek utawa lurai tanggung jawab nglironi tanduran? Nek mentolo. Wes, biar kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Biar hati kita, ruhaniah kita dalam keadaan ayem, tentrem terus. Bersamalah dengan Allah. Carane ya nopo? Udah ojo kesus muring-muring, resapono ning ati, yen kabeh makhluk iso mlaku sebab dilakokno Gusti Allah. Estu. Nek Allah tidak menghendaki, in arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun, nggak akan pernah bisa Pak kita berkumpul pada sore hari ini, nggak akan pernah bisa. Saya tidak bisa, jenengan ya juga tidak bisa, wong kita sama-sama makhluk, tidak bisa. Jadi tolong lihatlah selalu apapun di depan kita semata-mata
yang berkehendak, yang menggerakkan, yang menghendaki, yang menguasai, yang memiliki, itu hanyalah Allah. Seringlah hati kita untuk kembali ke situ. Dengan begitu inilah jalan cara ruhaniyah ketika di dunia bisa kembali pada Allah. Kalau sampean mau ruhaniyah untuk sering-sering seperti ini, tak jamin jenengan iki kehidupan di dunia ini tambah tansaya sae. Ruhaniyah sampean tambah api, ruhaniyah sampean gak gampang muring, ibu-ibu gak gampang nyelatu, bapak-bapak gak gampang belut ngamuk-ngamuk, karena semuanya sama-sama belajar untuk mengingat berzikir pada Allah. Kalau sudah masuk di sini Ainul Basirah sudah bertemu, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, ruhaniyah sampai sudah tidak ada, yang ada cuman Allah. Maka yang terakhir nomor 3 disebut hakul basirah. Apa itu? Menyatakan bahwasanya semua itu Allah. Ono bojo gak duweni, gak iso adang, esok anak gak iso mangan, udah gak ribut, karena hati sudah merapat hanya pada Allah. Makanya kula sanjang, Anda pingin sholat bisa khusyuk sesuai Qur'annya, ya caranya begitu. Mulai takbir sampai salam, sibukkan dalam hati kita untuk mengingat Allah. Cara mengingat, sadar lan menyadari jenengan bergerak sing gerakkan Allah. Udah hati sibuk di situ. Gak usah sampai nu pengen roh artine Al-Fatihah. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang welas asih akhirat bloko. Kesawen buyar. Akhirnya hati sampean eling macam-macam pak akhirnya. Kalau hati sampean ruhaniyah sampean iku mang hanya berzikir sirul asrar, inilah cara untuk sampean iku bersolat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mengapa? Sebab mereka dikatakan orang yang bahagia, orang yang orang yang selamat, karena sholatnya ada bisa khusyuk. Carane khusyuk, dalane khusyuk ya kuwi mang wis jasad iki ngadeg rukuk sujud lungguh maca apa silahkan, sing penting ruhaniyah sampean tetap berzikirlah sirul asrar. Fungsinya ini tadi mboten disebut sirul asrar mboten. Prakteke pertama su'aul basirah, merasakan atau mengimani, meyakini bahwasanya bisanya Anda berdiri karena Allah, rukuk hanya karena Allah. Makanya niati kan mesti ditutup lillahi ta'ala. Bapak Ibu, itu cara jenengan iki mempersiapkan diri untuk kembali bertemu Allah sebelum kita dipaksa untuk kembali. Sing kembali itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wis Gus kula niki pun suwe Gus suluk gak iso usul. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat gansal. Bagi siapa yang akan mengadakan bertemu terhadap aku, kata Allah, maka di situ Allah akan berjanji akan menemui jenengan pada waktu yang dijanjikan. Kapan? Ya udah, itu urusannya Allah. Sing penting jenengan iki terus menerus lakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore malam berzikirlah ini semampu jenengan masing-masing. Wis
ada kondisi teko, kok sanjak iki ada banjir sih. Tanduran apa mriki wau? Bawang nggih. Brambang napa? Waktu banjir. Brambang nggih. Nek ndelok materi akal, rugi mboten jenengan? Rugi. Tapi coba sampean lungguhno iman sampean. Bagaimana kita bisa rugi sing nyokulno sapa? Terus maneh jenengan sing nandur, iso sing nandurno iku sapa? Ndelok sapa ni? Hek jero iku lho sing alus iki le. Jekel Anda punya uang. Sing ngekei dhuwit ya sapa? Akhirnya dibuat belanja wene. Terus mendatangkan pekerja. Terus ada pekerja. Siapa yang menggerakkan semuanya? Allah. Tadi sudah saya katakan, surat Al-Baqarah ayat 115. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun yang menggerakkan itu adalah Allah. Jadi kita nggak pantas umpamu hitung-hitungan sampai Allah nggak pantas, karena yang namanya brambang ketika kita nandur, yang menjadikan bisa menandur gerakno kita siapa? Udah kita tinggal, dia berkembang, cukul, sing nyukul ya siapa? Mustafa kita itu enak dadi hamba niki, mau enak lah. Napa? Mboten nyapo, tidak ngapa-ngapain. Kita dipaksa Allah. Kita itu hanya diperintahkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, hanya untuk menyembah. Menyembah itu apa? Eling apa? Zikir itu apa? Zikir itu adalah sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun kita beriman hanyalah Allah yang segala-galanya. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Anda melakukan sholat ikuli dzikri, semata-mata jadikan untuk ingatmu pada Allah. Tapi faktanya terus pun tiba beluak kerapa hati eling si A si B, apalagi tadi itu mari anu masalah dia weling-eling wongi mlebu nang ati wis gak kadek. Iku sebab apa? Sebab kita itu di dalam hati, ruh ini masih bisa dipengaruhi hawa nafsu. Udah, sudahi, semuanya sudahi. Sudah, lepaskan perkara-perkara yang menjadikan itu dengan cara, yaitu tadi, berzikirlah Anda terus menerus. Saged dipaham Pak nggih? Wis senajana ilmu ini mboten banyak, tapi ini pungkasane, ini kuncinya Anda bisa sampai pada Allah sebelum hari datangnya di mana kepastian itu datang. Laksanakan. Saya punya taruhan apa? Jaminan. Andai kata ruh hati jenengan sudah melaksanakan zikir sing kula maksud ini, kok gak tambah tentrem, wis nang Mojokerto nggawa ibuke nggawa parut. Tahu parut Bu? Sing digawe kelopon iki lho. Usapno raiku. Wis bapak-bapak ya ngono. Sampean beol wadahana kresek nang Mojokerto sawatno raiku. Nek umpama hati sampean ketika sudah menjalankan zikir ini semakin lama kok malah sumpek, nek dadine ngono budalana Mojokerto. Sing mesti Allah janji jenengan akan ditemui Allah, tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa tentram ruhaniyah ini kecuali hanya bertemu Allah. Tentreme ati, Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
bukan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, suami yang ganteng, bukan. Mah iku mbujui. Iya. Awal ngomong sehidup telek Mbasa sing estrine sedo, sing laki gak gopoh golek maneh. Seperti itulah dunia mengkhianati kita. Yang tadinya itu mewah harta, ternyata kita ditinggal, jadilah kita orang miskin. Jabatan yang tadinya menjanjikan, akhirnya apa? Sing wis pangkat bintang loro lho Pak, nyun sewu, logur saiki meratapi nasib. Waktu zamane bintang loro, wah takabure ya napa? Sombongnya koyok-koyok seperti tidak ada yang bisa menjatuhkan. Nggak gitu toh? Alamak gelimpung gara-gara ya kuwi tok. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu, saya ingatkan, boleh hai kita bercinta pada selain Allah, tapi sepanjang dohir mawon. Ngoten nggih? Dohir aja. Silahkan jenengan jadi wong kaya, tekun nyambut gawe, silahkan. Silahkan Anda menjadi orang yang jabatannya tinggi, silahkan, tapi tolong ruhaniyah sampai hanya untuk Allah. Allah di dalam kesenangan dunia, jabatan, sugih dan lain sebagainya, Allah di situ. Temui Allah. Syaratnya apa carane? Berzikirlah terus menerus sirul asrar.